Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Widya. Di video kali ini saya akan membagikan kreasi terbaru dari bubur candil. Ini rasanya sangat enak dan juga segar, jadi ini sangat cocok banget dijadikan camilan di rumah ataupun ide jualan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langkah pertama kita akan buat bola-bola ketannya dulu. Caranya masukkan 16 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 160 gram. Kemudian masukkan juga 4 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 40 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kita tambahkan juga dengan air daun pandan kurang lebih 150-200 ml. Air pandannya ini dari 1 lembar daun pandan ya, yang sudah saya hangatkan juga. Jadi di sini saya menggunakan air hangat saja, bukan air panas. Dan supaya warnanya tidak pucat, saya tambahkan lagi dengan 1 tetes pasta pandan seperti ini aja. Kemudian air pandan ini akan kita campurkan sedikit demi sedikit sampai adonannya itu kalis dan mudah dibentuk. Oke, seperti ini adonannya sudah kalis dan mudah dibentuk. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung supaya nanti adonannya itu tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan dan bulatkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, ini adonannya sudah dibulatkan semua. Langkah selanjutnya ini udah siap dimasak ya. Cara memasaknya yaitu siapkan panci, kemudian masukkan 2 gelas air atau setara dengan 400 ml. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram, seperempat sendok teh garam, sejumput vanili bubuk, dan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian ini dimasak sampai airnya mendidih ya. Oke, setelah mendidih seperti ini, baru kita masukkan adonan yang sudah dibulatkan tadi. Ini adonannya dimasukkan semua. Nah, seperti ini. Kemudian ini dimasak sampai adonannya mengapung semua ya. Oke, ini sudah mengapung semua. Untuk memastikan kalau ini adonan sudah benar-benar matang, kita bisa ambil 1 bulatan adonan, kemudian ini ditekan menggunakan sendok seperti ini. Nah, kalau ini sudah bisa diputus dan rasanya juga sudah lembut, ini artinya adonannya sudah matang ya. Selanjutnya, supaya airnya ini bisa lebih kental, kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung ketan yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian ini dicampurkan dan dimasak sampai adonannya ini mendidih kembali ya. Oke, seperti ini. Ini artinya sudah siap diangkat. Matikan api kompor, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan buat bubur sum-sumnya. Caranya siapkan wajan, kemudian masukkan 7 sendok makan tepung beras atau setara dengan 70 gram, setengah sendok teh garam, dan juga 600 ml air santan. Ini air santannya dituang sedikit demi sedikit aja ya, sambil tepungnya ini terus diaduk sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada adonan yang bergerindil. Oke, setelah itu kita tambahkan juga dengan 3 sendok makan susu kental manis. Ini saya tambahkan susu kental manis supaya nanti rasanya itu lebih nikmat
ada aroma dan juga rasa susunya. Nah, ini diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, langkah selanjutnya ini siap dimasak ya. Masak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk. Dan kalau dirasa adonannya sudah mulai menggumpal, kecilkan api kompor, kemudian diaduknya itu lebih cepat lagi supaya kita bisa mendapatkan tekstur bubur itu yang lembut dan lumer di mulut, supaya lebih enak nanti rasa esnya. Nah, setelah mengental seperti ini, warna juga sudah rata, ini artinya buburnya sudah matang ya. Matikan api kompor, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan buat kuah santannya. Caranya siapkan wajan, kemudian masukkan 300 ml santan atau setara dengan 1,5 gelas. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian ini dimasak sampai santannya panas ya. Oke, setelah panas, supaya santannya lebih kental, kita bisa menambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian ini diaduk rata kembali sampai santannya mendidih ya. Oke, setelah mendidih seperti ini artinya santannya sudah siap diangkat. Nah, ini semua bahannya sudah siap. Ada campuran lainnya juga seperti sirup, susu kental manis, dan juga es batu. Langkah selanjutnya ini sudah siap disajikan ya. Cara penyajiannya yaitu siapkan mangkuk, kemudian tambahkan dengan es batu secukupnya. Oke, setelah itu baru kita tambahkan dengan bola-bola ketan yang sudah kita buat tadi. Ini tambahkan secukupnya aja. Setelah itu kita tambahkan juga dengan bubur sumsum yang sudah dibuat tadi seperti ini. Oke, selanjutnya tambahkan dengan saus santan. Nah, setelah itu baru kita tambahkan juga dengan sirup. Di sini saya menggunakan sirup warna merah supaya tampilannya nanti lebih menarik. Dan jangan lupa juga kita isi dengan susu kental manis supaya rasanya lebih nikmat. Oke, campurannya seperti ini aja, tampilannya sangat menarik banget kan ya. Dan pastinya rasanya itu sangat enak banget. Ini tuh rasanya seger, nikmat banget, apalagi bubur sumsumnya itu lumer, dijamin teman-teman kalau coba pasti bakal ketagihan. Dan kalau untuk bulat-bulatan ketannya ini, kalau saya makan itu rasanya lembut, kenyal, ya bisa dibilang seperti makan boba, pokoknya ini enak banget. Nah, ini bola-bola yang sudah saya potong, kelihatan banget kan ya lembutnya, kenyalnya, pokoknya ini enak banget. Soalnya tadi saat adonannya itu saya isi campuran dengan tepung tapioka, makanya rasanya itu lebih kenyal dan lembut. Tapi sebelumnya juga saya sudah pernah bikin tanpa menggunakan tepung tapioka, hanya menggunakan tepung ketan saja. Rasanya juga enak, lembut, cuman menurut saya kalau dicampur dengan tepung tapioka rasanya itu lebih enak, lebih nikmat. Dan kalau teman-teman misalkan mau menggunakan ini jualan, bisa menggunakan cup seperti ini aja ya. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.